Halo, balik lagi sama Om Glo di Galeri Low Kilometer Channel. Seperti biasa, kita ada di suatu tempat yang mungkin biasanya udah tahu lah ya ini di mana. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah kendaraan. Kendaraannya apa ya kira-kira? Yang mana? Ini. Oh, kita belum review motor, mohon maaf. Belum paham, ya nggak? Oke, kali ini kita akan mereview sebuah kendaraan atau mobil dari produsen Jepang dengan merek Suzuki. Suzuki apa? Dia pasti dia tipenya hatchback. Mungkin udah pada tahu ya Suzuki apa. Inilah mobilnya. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi sudah spill sedikit mobil apa yang kita akan review. Inilah adalah Suzuki Swift tipe ST tahun 2007. Oke, ini dia. Nah, ini adalah eksterior dari Suzuki Swift tahun 2007. Ini adalah keluaran awal ya. Keluaran awal di mana Suzuki mengeluarkan mobil tipe hatchback lagi dengan tipe Suzuki Swift, di mana tahun 80-an itu juga sudah ada nama Suzuki Swift, cuma orang lebih kenal dengan Suzuki Forza. Nah, di 2007 Suzuki mengeluarkan Suzuki Swift, tapi bukan ada embel-embel Forza lagi ya. Nah, ini adalah tampak depannya. Bisa dilihat modelnya ya. Dia emang modelnya sedikit dari Eropa gitu ya, karena emang yang saya tahu desain Swift itu dia kerjasama dengan desainer dari produsen Eropa. Makanya model Swift ini bisa dibilang hatchback dari Jepang, tapi dengan model yang menyerupai hatchback dari Eropa. Ya, inilah kita bisa lihat ya headlampnya. Dia dari sini sampai sini ya. Dia masih menggunakan apa? Halogen H4 ya, jadi belum double reflektor atau multi reflektor, jadi dia masih single reflektor menggunakan tipe H4. Terus di sini ada lampu sen, lalu lampu kecilnya ini di dalam gitu. Untuk tipe ST belum dilengkapi dengan fog lamp ya, tapi kalau yang tipe GT dia sudah ada fog lampnya. Lalu di sini untuk kisi-kisi udaranya dia model kayak sarang tawon gitu ya. Nah, ini ada plat nomor, di sini kisi-kisi udara untuk pendingin gitu ya. Di sini juga ada fog lamp. Jadi ST bisa dibilang tipe standar gitu, beda dengan yang GT. Nah, terus kemudian dari tampak samping bisa dilihat ya, streamline-nya dari sini sampai ke belakang gitu ya, garis streamline-nya. Lalu di sini mengikuti lampu, tapi tidak full lampu ya, tapi dia mengikuti dari bumper depan. Nah, di sini ada dua kecerotan air kiri kanan. Nah, untuk bagian roda dia sudah menggunakan velg racing ring 15 dengan spesifikasi ban menggunakan 195/60 ring 15. Terus di sini ada lampu sen, di sini ada tulisan VVT karena ini adalah teknologi dari Suzuki. Dia menggunakan VVT, kalau Toyota VVT-i, kalau Honda VTEC ya. Nah, terus di sini kaca spion, karena sennya masih di sini, dia belum dilengkapi dengan lampu sen di sini. Gitu. Terus di sini belum ada akses chrome ya, bisa dilihat dia masih menggunakan plastik karet. Nah, di sini handle pintunya tipe tarik. Gitu. Terus kalau yang GT perbedaannya kalau nggak salah dia ada body kit lagi di bawah. Ya, kalau ini nggak ada standar gitu. Terus di sini ada antena di tengah. Antena di tengah, sama ban belakang sama menggunakan ring 15 dengan ban yang sama. Bedanya rem depan sudah menggunakan cakram, belakang tapi baru menggunakan rem tromol gitu ya. Nah, di sini ada tangki bensin nih, di sini tangki bensin. Terus di sini desain lampu belakangnya ya unik ya, dia melebar sampai sini nih, jadi modelnya Eropa banget sih gitu. Terus di sini ada lampu sen, di sini ada lampu mundurnya, belum dilengkapi dengan sensor parking di bagian belakang.
Terus di sini ada wiper belakang dan sudah dilengkapi dengan rear defogger ya. Terus di sini ada tulisan Swift, logo Suzuki, dan ini adalah tipe ST seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Tuh. Nah, untuk bagian kanan itu hampir sama, perbedaannya tidak ada tangki bensin ya. Jadi secara bentuk kiri dan kanan sama, perbedaannya hanya di sebelah kiri ada tangki bensin, di kanan tidak ada gitu ya. Oke, dari ini ke depan sama ya dengan yang bagian sebelah kiri. Oke, nah itulah tadi kita bahas sedikit tentang eksterior dari Suzuki Swift ST tahun 2007. Habis ini kita langsung ke segmen interior. Let's go. Baik lagi sama Om Glow di channel Gali Roll Kilometer. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Suzuki Swift ST tahun 2007. Kita langsung masuk ke segmen kedua, yaitu segmen interior. Seperti apa interiornya? Yuk kita mulai. Ini adalah kuncinya dari Suzuki ya. Dia model Suzuki ini kuncinya sama dengan SX4, terus kemudian apa ya, Vitara juga sama model kuncinya begini. Jadi dia sudah menyatu dengan alarm gitu. Nah terus kita lihat interiornya ini ya. Ini adalah door trim dari sisi pengemudi. Dia sudah menggunakan bahan hard plastik ya. Ya, mobil-mobil 2000 up sudah banyak menggunakan hard plastik ya. Tapi di sini ada motif kain nih sedikit, gitu ya. Terus di sini dilengkapi dengan power window di keempat pintu. Biasa fitur auto M down-nya hanya di sisi pengemudi. Terus di sini ada pengunci power window, sini ada pengunci untuk central lock ya atau pintu. Nah di sini untuk electric mirrornya ya diputar gini, nanti gerak-gerakin ya kiri kanan. Tapi dia belum dilengkapi dengan auto retract gitu ya. Terus di sini handle pintunya, di sini ada motif door trimnya. Lalu di sini ada speaker. Nah untuk kursinya sendiri dia ada untuk menaik turunkan bantalan kursi, ini menaikkan turunkan sandaran kursi. Lalu untuk maju mundurnya kita ditarik ya. Oke, langsung kita ke dalam, kita lihat kilometernya berapa. Oke, kilometernya ternyata belum 100.000 ya, baru 83.435. Ini termasuk kategori low kilometer karena mobil ini sudah tahun 2007 ya, kurang lebih sudah 10 tahun lebih ya. Jadi kategorinya pemakaiannya masih sedikit untuk mobil ini. Dan untuk mencari Swift yang low kilometer itu susah, silahkan cari di pasaran. Yang Swift kilometernya pendek susah, apalagi pasti kebanyakan udah gondrong ya nggak. Nah ini bisa lihat ya kondisi low kilometernya dari mana. Ini dari setir kita bisa lihat ya. Untuk setirnya sendiri kulit jeruknya masih ada ya, masih bagus. Terus belum ada gundul ya, belum licin gitu ya. Lalu di sini juga masih untuk apa, menyalakan lampu sen semua masih terang ya. Ini keterangannya biasanya kalau udah yang kilometer gondrong ini udah pada beladus semua nih. Terus di wipernya pun juga sama, dia juga masih komplit keterangannya. Di sini sudah dilengkapi intermittent dan interval waktu untuk wiper depannya, dan wiper belakang juga dioperasikan dari sini, termasuk untuk washer kaca belakang ya. Terus di menu sendiri di sini sederhana ya, biasa ada RPM, ada kecepatan, terus penunjuk temperatur sama bensin gitu. Jadi untuk petunjuk bensinnya belum seperti mobil sekarang yang udah digital sistem bar gitu, biasanya ini masih jarum dua-duanya. Terus di sini kisi AC-nya juga unik ya, bulat, dilengkapi dengan ring warna silver. Terus di sini AC-nya yang tengah kotak. Di sini ada hazard. Lalu head unit masih menggunakan head unit aslinya ini, dia masih double din ya. Terus di atas ada jam. Nah, gitu. Lalu untuk kisi AC untuk menu AC sendiri cukup lengkap. Arah semburannya dia mulai dari ke atas sama kaki dengan defogger. Jadi untuk kalau kacanya berkabut gitu ya. Jadi untuk menu AC-nya termasuk lengkap ya. Nggak seperti mobil mungkin yang LCGC cuma menunya fan sama temperatur.
Terus di sini ada untuk menyimpan ini ya, botol. Lalu di sini ada asbak nih, dihasilin asbak. Lalu untuk lighternya ada di sini, bisa juga untuk ngecas ya. Ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan. Di sini ada rem tangan. Lalu di sini ada penyimpanan lagi ya. Ada ruang penyimpanan di sini. Tidak terlalu besar, tapi cukup. Nah, lalu di sini untuk kaca dilengkapi dengan vanity mirror. Ini juga ada. Lalu di spion tengah dilengkapi dengan auto night and view. Lalu untuk hand grip ada di 3 penumpang ya. Untuk di pengemudi tidak ada. Oke. Nah, ini posisi mengemudi Om. Kita lihat. Sebelum itu kita cek ada apa? Tilt steering atau teleskopik ya. Oh, ternyata ada. Oke, dia sudah dilengkapi dengan tilt steering tapi belum teleskopik. Saya rasa cukup lah untuk mobil city car dengan harga yang mungkin masih umum ya untuk hatchback. Ini kan sekelas Jazz, Yaris gitu. Jadi makanya Suzuki mengeluarkan Swift untuk melawan Jazz sama Yaris. Oke. Nah, terus kemudian kita lihat kelegaan ruang belakang. Ini ya, door trim belakang hampir sama, bedanya dia hanya ada pegangan sama power window sama speaker. Jadi speakernya ada 4, 2 depan, 2 belakang, tapi di pintu semua. Jadi nggak ada yang di biasanya di atas dekat kaca mobil itu nggak ada. Nah, ini lapangannya kita lihat. Oke. Nah, ini tadi posisi mengemudi Om 175. Ini masih cukup lumayan lega ya, bisa diukur. Oke, 4 jari. Wajar lah, ini kan mobil hatchback ya. Tapi untuk kelapangan atasnya masih lumayan kok, masih lega. Untuk orang tinggi masih nyaman lah duduk di belakang gitu. Terus di bagian belakang ini ada penyimpanan ya. Terus ada di sini untuk gantungan, tapi mungkin bebannya juga nggak terlalu besar ini. Lalu di sini ada untuk menyimpan botol lagi ya. Terus untuk seat beltnya bagian belakang ada 3, 1, 2, 3. Jadi untuk fitur keselamatan dilengkapi dengan 3 seat belt. Dan untuk tipe ST ini belum ada airbag ya, belum ada. Tapi untuk ABS sudah ada kayaknya. Nah, di sini kita lihat kelegaan dari bagasi. Nah, ini adalah bagasi dari Suzuki Swift ya, tidak terlalu besar, tetapi cukuplah untuk membawa travel bag. Mungkin bisa, kalau posisi vertikal tidak mungkin cukup ya, pasti horizontal. Jadi ini bisa mungkin sekitar 2 travel bag, tapi dia posisinya bisa sampai sini nih. Nah, ini ada tutup bagasi ya, dan ini bisa dicopot. Dan ini kegunaannya untuk menutup bagasi dari luar. Jadi apabila menyimpan sesuatu yang berharga, ketutup oleh ini. Ini fungsinya. Tapi ini kalau misalnya perlu bawa barang agak tinggi pun ini bisa dilepas. Oke. Terus di sini ada ban serepnya, kita lihat. Oke, dia ban serepnya menggunakan tipe temporary ya. Jadi bukan full size. Jadi ban serepnya temporary. Jadi ini hanya digunakan untuk darurat pada saat sudah ada mungkin tempat tambal ban, itu segera diganti lagi, karena ini menggunakan tahun ini cukup berbahaya ya. Jadi dia hanya maksimal untuk 80 km per jam. Jadi di atas itu sangat berbahaya untuk menggunakan ban temporary ini. Oke, itu tadi bagasinya ya. Jadi mobil ini cukup compact lah untuk di dalam kota, karena juga untuk dimensinya tidak terlalu besar gitu. Oh iya, bisa. Ini ada tuasnya nih, tinggal tarik, ya kan? Tidur nih dia. Tuh. Nah, ini copot, ya kan? Bisa dicopot nanti. Lek, udah lega. Gitu. Tapi cuma muat 2 penumpang, gitu. Ya enggak, tapi nggak apa. Kalau ini kan suatu waktu kalau mau bawa barang banyak ya harus ditidurin. Tapi kalau enggak ya nggak usah, cukup lah.
Tapi kalau untuk keluarga kecil, saya rasa masih cukup. Ya nggak? Oke. Itu tadi segmen interior dari Suzuki Swift tipe ST tahun 2007. Abis ini kita ke segmen terakhir. Kita lihat-lihat sedikit bagian engine. Oke, let's go. Baik lagi sama gue di channel Gallery Road Kilometer. Oke, kita tadi sudah membahas eksterior dan interior dari Suzuki Swift ST tahun 2007. Kita ke segmen terakhir, yaitu kita melihat sedikit dari mesinnya kayak apa sih gitu. Nah, ini adalah penampakan mesin dari Suzuki Swift ya. Dia menggunakan 1500 cc tipe DOHC ya. Ini kelihatan DOHC-nya ini. Nah, mesin ini pun cukup tangguh ya, karena sampai yang sekarang kayak masih dipakai untuk generasi mesin ini. Cuma perbedaannya mungkin ada sedikit penambahan teknologi lah ya. Kalau dari sisi konsumsi bahan bakar juga masih reasonable ya. Dia di angka mungkin 110 bisa di 111 tergantung bagaimana cara mengemudinya, dan apalagi ini tipenya manual, jadi pasti jauh lebih irit dibanding dengan Matic. Nah, untuk dari perawatannya pun juga gampang karena dia sudah menggunakan teknologi VVT, jadi sudah tidak menggunakan timing belt lagi, tapi dia sudah menggunakan timing chain gitu. Jadi tidak perlu khawatir apabila nanti timing belt itu putus ataupun ya di tengah jalan lah ya. Paling mungkin nanti timing chain itu bisa di setting kembali di bengkel gitu ya. Oke, untuk terkait horsepower-nya berapa, torsinya berapa, nanti kita akan sajikan di layar sebelah. Nah, sebelum kita tes suara mesinnya kayak apa, seperti biasa pasti akan banyak pertanyaan, mobil ini pajaknya berapa sih gitu ya. Nah, ini adalah pajak dari mobilnya, kita lihat ini ya, pajaknya 1596, anggap aja 16 ditambah 143, jadi kurang lebih ya sekitar 18 lah ya untuk tahun 2007. Om rasa pajak di bawah 2 juta untuk tahun 2007 itu masih reasonable, karena mungkin kita bisa berbagi lah ya, setahun itu berapa sih buat nabung buat pajak gitu. Dan ini plat di Jakarta ya. Terus kita cek, oh dia kendaraan ke-1 ya, jadi ini belum progresif. Tapi kalau progresif mungkin agak ada perbedaan sedikit, mungkin sekitar 300 atau 200 ribu, yang nggak tahu lah ya, tergantung balik lagi nanti progresif berapa, setiap daerah berbeda gitu ya. Oke, kita tes suara mesinnya kayak apa, yuk. Masih top chair sekali, dan suaranya halus, ciri khas dari mobil yang emang masih kondisinya sangat baik gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, suaranya masih gitu. Jadi worth it nih buat yang mau nyari mobil hatchback ataupun lagi nyari mobil buat harian. Ini bisa menjadi salah satu pilihan. Selain mungkin pilihannya di pesaing ada Toyota Yaris dan Honda Jazz gitu. Ya, daripada beli LCGC, kalau Om milih ini jauh lebih nyaman, 4 silinder DOHC ya gitu. Oh ya, satu lagi info, mobil ini dijual. Jadi buat yang berminat nanti silahkan komen atau bisa DM ke IG kita. Dan tapi kita juga cantumin juga sih di deskripsi video. Jadi buat yang mau lihat atau mau ngecek-cek mobil ini, silahkan langsung cek langsung, tes unit silahkan sampai puas. Habis itu silahkan deal harga dengan lot 32. Lot 32 di mana? Nanti kita cantumkan di deskripsi ini ya. Nomor kontaknya sama alamatnya. Gitu. Jadi buat yang berminat silahkan langsung hubungi lot 32 atau bisa DM ke IG kita, nanti kita bantu arahkan ke lot 32. Oke, itu aja mungkin review mobil kita kali ini. Sampai ketemu di review mobil berikutnya. Salam otomotif.